Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, masih soal kebrutalan tentara penjajah Zionis Yahudi Israel terhadap warga Palestina. Saya katakan warga Palestina karena siapa saja yang berwarga negara Palestina di sana mereka akan lakukan tindakan kekejaman, kekejian, bahkan pembantaian. Dan kemarin kita dibuat terkejut dengan pernyataan seorang guru besar sekolah tinggi Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Profesor Abdullah Mahmud Hendro Priyono, yang mengatakan Palestina bukan urusan Indonesia. Bukan cuma itu, dia bukan cuma menyesalkan sebagian warga kita sibuk ngurus Palestina, membela Palestina, bahkan dia menstigma bahwa orang-orang yang membela Palestina itu adalah para pengkhianat karena mereka terpapar ideologi khilafah yang akan memporak-porandakan Indonesia. Dan ya, ini keterlaluan, udah semua banyak yang bunyi, baik individu maupun institusi. Dan saya kemarin juga ikut bunyi bahwa untuk kelas profesor semacam itu cetek banget kalau berdalih ideologi khilafah. Saya katakan khilafah nggak pernah ngapa-ngapain di Indonesia, apalagi merusak, nggak pernah. Yang merusak Indonesia, yang hancur leburkan Indonesia adalah para taipan, para oligarki, dan yang memecah belah sama kita horizontal adalah para buzzer. Para buzzer itu dibiayai oleh negara, oleh istana, dan ada kakak pembina, ada tokoh-tokoh yang antara lain oleh Rizal Ramli dalam cuitannya di Twitternya menyebut-nyebut nama Hendro Priyono yang diminta untuk menertibkan dayang-dayangnya seperti Denny Siregar dan kawan-kawan, para buzzer pemecah belah bangsa, sampah peradaban dan seterusnya sebagainya. Lagi pula kalau dia berdalih dengan Pancasila segala macam, NKRI, masa seorang profesor tidak tahu paragraf pertama Undang-Undang Dasar kita, konstitusi kita itu mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu setiap penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, ini kuncinya barangkali situ, tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Saya nggak tahu apakah Mbah Hendro masih punya peri kemanusiaan atau tidak, saya nggak tahu. Tapi sejumlah lembaga aktivis HAM menyebut dia sangat bertanggung jawab terhadap pembantaian sekian ratus warga Talangsari, Lampung, dan dia juga bertanggung jawab terhadap pembunuhan aktivis HAM Munir terjadi beberapa tahun lalu. Tapi saya nggak ingin bicara seperti itu. Kita sekarang bicara sebagai sebuah sikap sebuah negara. Sejak zaman Soekarno, Soeharto, Indonesia selalu tampil paling depan, ya kan? Membela hak-hak Palestina karena sebagai negara yang pernah dijajah, Indonesia tahu betul penderitaan dan sengsaranya, sakitnya dijajah. Dan lebih dari itu juga sejarah membuktikan bahwa Palestina adalah negara pertama yang memberikan pengakuan terhadap kedaulatan Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta, ya, gitu ya. Kedua, ketiga tadi yang kita juga bahwa Indonesia itu menentang penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Palestina setiap hari dijatuhi bom, dibantai warganya, disiksa, di berbagai macam kebrutalan yang melanggar hak-hak kemanusiaan oleh tentara penjajah Zionis Yahudi Israel. Luar biasa. Nah, tapi beberapa hari lalu kita dibuat bingung ketika sebuah sidang di Majelis Umum PBB, ya, ada sebuah resolusi yang netizen dibuat bingung. Ini saya bacakan dari kumparan, saya kira banyak juga ya dari media lain. Netizen bingung, Indonesia tolak pencegahan genosida di PBB. Netizen bingung, Indonesia tolak pencegahan genosida di PBB. Saya bacakan saja. Netizen Indonesia dibuat bingung oleh delegasi Indonesia di sidang umum PBB. Mereka mempertanyakan komitmen Indonesia dalam membela Palestina. Karena delegasi negara kita menolak resolusi Responsibility to Protect atau R2P, kewajiban untuk pencegahan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Masalah ini bermula ketika akun lembaga swadaya masyarakat LSM PBB UN Watch menampilkan hasil voting rapat pleno sidang umum PBB yang dihelat diselenggarakan Selasa 18 Mei. Rapat tersebut membahas soal kewajiban untuk menjaga
dan pencegahan genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Bayangkan, rapat ini mengambil pemungutan suara tentang menjaga dan pencegahan genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan ini semua terjadi di banyak negara, khususnya yang sekarang sedang terjadi di Palestina. Plot twistnya, delegasi Indonesia ternyata menolak resolusi itu dalam voting. Menolak, Indonesia menolak, no, mengatakan daftar malu negara-negara yang baru saja memberikan suara tidak pada resolusi sidang umum PBB tentang tanggung jawab melindungi. Jelas UN Watch dalam tweet mereka Kamis 20 Mei ya. Ini ada sejumlah daftar negara yang disebut list of shame. Nah, daftar malu, memalukan ya, list of shame. Countries who just vote no to UN General Assembly resolution on the responsibility to protect ATU. Ini daftarnya ya. Saya bacakan ada nomor berapa nih. Indonesia termasuk yang mengatakan tidak bersama Korea Utara. Tahu kan Korea Utara? Negara komunis yang sangat kejam. Kyrgyzstan, Nicaragua, Zimbabwe tahu? Karena Zimbabwe sekarang penuh di bawah kendali RRC. Venezuela, komunis juga. Indonesia, negara Pancasila, saudara. Negara yang berketuhanan terhadap Anak Isa. Aduh. Negara yang konstitusinya jelas-jelas pada paragraf pertama pembukaannya mengatakan harus mengenyahkan, menghapuskan setiap penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Burundi, Belarus, Eritrea, Bolivia juga komunis, Rusia juga, China, tahu sendiri China seperti apa, Egypt itu Mesir, kita juga tahu seperti apa belakangan ini, Cuba dan Syria. Cuba itu komunis, Syria itu adalah Sam, presidennya Muhammad Bashar Assad yang membantai warganya sendiri. Nah, dalam daftar negara yang menolak tersebut, Indonesia sekelompok dengan negara yang dikenal punya reputasi buruk dalam isu kejahatan kemanusiaan seperti Cina dan Korea, ya kan? Nah, tak pelak tweet dari UN Watch ini bikin bingung netizen. Banyak dari mereka yang kecewa dengan keputusan delegasi Indonesia. Wow. Tak sedikit pula yang mempertanyakan komitmen Indonesia untuk membela Palestina yang dalam beberapa pekan terakhir mengalami agresi militer dari Israel. Aduh, ini ada Adi Trisetiono, daftar negara, dia bilang. Dia mencantumkan saja. Ada lagi dari Benny Ohorela juga mencantumkan yang sama. Ada lagi Indonesia Sodam Funny Man dari Drew. Keterlaluannya. Aduh, ini ada Shankara, Indonesia I don't read what I vote. Shankara, I don't read what I vote. Saya tidak baca apa yang saya pilih. Ini mengerucut pada seseorang yang ada di Indonesia. Saya tidak baca apa yang saya tanda tangani. Saya tidak baca apa yang saya pidatokan. Aduh, ini ASK jomblo. Indonesian own a lot to Palestina and Palestinian. Indonesia berhutang banyak kepada Palestina dan warga Palestina. Ya Allah, persaksikan aku berlepas diri dari orang-orang yang telah meninggalkan saudara-saudara kami di Palestina di saat mereka berkuasa di negeri ini. Astagfirullah, innalillahi wa na'udzubillahi min dzalik. Ini ya si ASK ini dari Twitternya ya. Aduh, seru sekali. Ada lagi. Di saat yang bersamaan, netizen juga menyerang akun Twitter resmi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Pada Rabu 19 Mei, Retno nge-tweet kalau dia bakal menghadiri sidang umum PBB terkait di Palestina. Postingan ini kemudian dicecar oleh netizen yang mempertanyakan keputusan delegasi Indonesia dalam isu pencegahan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Tapi benar aneh ya. Aneh loh, benar-benar aneh. Sebuah negara yang pernah mengalami penjajahan begitu panjang ya. Sejarah mencatat kita 350 tahun katanya, walaupun kemudian terjadi perdebatan iya apa tidaknya, tapi awalnya sejarah mencatat begitu. 350 tahun di bawah penjajahan Belanda, 3,5 tahun di bawah penjajahan Jepang yang sangat menyakitkan. Kita merasakan betul sebagai sebuah bangsa, maksud saya, kalau sebagai individu kita belum ngalamin ya. Banyak sebagian besar dari kita kan lahir setelah tahun 45, bahkan setelah tahun berapa gitu ya. Nggak ngalamin sama sekali. Tapi sebagai sebuah bangsa kita merasakan kepahitan, kepedihan, kesengsaraan, kehinaan sebagai negara yang terjajah.
Belum lagi perlakuan brutal, kejam, keji, bengis yang melanggar asas-asas kemanusiaan itu selalu dialami oleh orang-orang negara-negara yang terjajah. Dan sekarang itu yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Sebagai sebuah negara, rada aneh, sangat aneh, bukan rada, membingungkan sekali kalau netizen bingung. Mengapa Indonesia mengambil sikap no kepada resolusi yang berisi pencegahan terhadap genosida, kemudian pembersihan terhadap kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan seperti yang terjadi di Palestina saat ini dan di banyak tempat lainnya. Ini ada lagi Menteri Luar Negeri bilang dia mau berangkat ke sebuah sidang di PBB. Ada Milvin, please explain this bestie. Jelaskan ini. Dia kasih daftar 15 negara yang no tadi. Ya, ada lagi dari Aditya. Hello, hypocrisy my all friend. Hypocrisy. Hipokrit, munafik. Sudah diuji dan teruji ya. What do you mean by this bestie? Apa yang kau maksudkan dengan ini, katanya ya, dengan sikap no tadi. Lalu ada lagi dari jadi saya sebagai warga negara hari ini secara khusus ya, saya bongkar-bongkar di lemari saya. Sekarang saya punya Slayer gitu ya, Slayer Palestina ini beberapa tahun yang lalu ketika kita sibuk berdemo membela Palestina waktu belum ada COVID tentu saja ya. Saya dibilang sama saya, coba kalau cari. Alhamdulillah pagi tadi ketemu ya. Aduh, gimana nyebutnya ya? Tidak harus menjadi seorang Islam, tidak harus menjadi seorang Islam kalau Anda berpihak pada Palestina, membela Palestina, mengutuk Israel, membenci Israel, Yahudi, Zionis penjajah, tidak harus menjadi orang Islam. Karena di Palestina itu tidak hanya orang Islam, ada Kristen juga, ada Yahudi juga, walaupun mungkin populasinya tidak sebesar orang Islam. Dan orang-orang jahat Yahudi Zionis itu tidak bertanya agama apa. Saya Kristen, oh nggak jadi saya siksa. Enggak gitu loh. Mereka tetap dibantai, disiksa karena mereka Palestina. Dan penolakan aksi-aksi unjuk rasa besar-besaran terjadi di negara-negara kafir, saudara. Negara-negara kafir, bayangkan di London, di Kanada, di Amerika. Negara-negara yang kita sebut kafir, negara-negara yang sama sekali bukan Islam. Itu pun mereka menggelar aksi besar-besaran tanpa ada polisi yang menggebah mereka. Bubar karena COVID, bubar. Hari ini pagi ini saya dapat video kiriman dari Pengadilan Jakarta Timur. Aduh. Digebah, orang-orang yang di luar pengadilan digebah, digusir dengan dalih COVID. Bahkan ada video pendek yang menunjukkan polisi membawa anjing. Ini memang agak aneh. Emang ada yang mau bawa bom di persidangan gitu, dan mereka tahu persis kok yang datang itu orang-orang Islam. Anjing itu buat orang seperti apa, bagaimana hukumnya seterusnya. Tapi setelah saya tidak ingin bicara seperti itu. Saya hanya ingin bicara bahwa di banyak negara di belahan dunia lain itu rakyatnya berdemo menentang penindasan, kekejaman, kebrutalan, kekejian Israel di Palestina. Indonesia pun mungkin siang ini ada, nanti siang juga Anda kalau mau ikutin insya Allah ada webinar dengan sejumlah narasumber, termasuk Gubernur Anies Baswedan, dan saya insya Allah jadi moderatornya. Anda bisa ikuti di channel Bang Edi channel ya, melalui live streaming. Artinya kita punya kepedulian gitu lah, tapi ternyata pemerintahnya sendiri, bagaimana mungkin sebuah negara gitu loh menolak sebuah resolusi yang judulnya mencegah, melindungi dan mencegah terjadinya genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pembersihan etnis gitu loh. No, bersama 15 negara lain termasuk Korea dan Cina yang dikenal sebagai banyak melakukan pelanggaran kemanusiaan. Aduh, Mbak Retno Marsudi, apa yang terjadi sesungguhnya seperti yang dikatakan oleh tadi. Jangan berdalih bahwa Indonesia berpegang pada resolusi sebelumnya tahun 2011
Sekian, bahwa yang kita tentang bukan R2P-nya, bukan itu. Jangan berkali itu. Kalimat judulnya jelas kok, resolusinya itu mencegah, melindungi, dan mencegah terjadinya genosida, kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan. Dan Indonesia menolak. Nggak ngerti saya, nggak ngerti. Aduh, Indonesia di bawah rejim ini memang sungguh membingungkan. Sungguh membingungkan. Baru tahun ini juga ternyata ya. Jadi kalau ada netizen, kalau ada anak-anak alay, bahkan ada profesor yang keblinger semacam tadi, ternyata pemimpin negara kita pun tidak sesuai. Ada tulisan di WhatsApp, di grup-grup WhatsApp, Anda bisa baca, Indonesia bermuka dua. Ada kasus Palestina. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami. Saksikan kami berlepas diri dari sikap penguasa yang tidak peduli terhadap nasib bangsa lain yang dalam penjajahan, dalam kehinaan, dalam penindasan, dalam pembantaian. Saksikan ya Allah, kami berlepas diri. Dari saya, Edi Mulyadi, untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.